Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mubarok. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Paralel 1 mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bagian 1, nomor 1, manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Itu karena seperti manusia berada di dalam sebuah cangkir, dan cangkir tersebut ada yang memegangnya. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena Allah memiliki sifat yang Maha mengetahui setiap perjalanan, pekerjaan, atau perilaku yang manusia lakukan, mau itu baik ataupun buruk, itu selalu dilihat oleh Allah. Itulah yang dimaksud manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Nomor 2, menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko. Meninggalkan ibadah, terutama yang bersifat wajib, memiliki risiko dan konsekuensi yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam menjalankan ibadah, tidak berarti ibadah itu sendiri berbahaya, melainkan berunjuk pada ujian, godaan, dan tantangan yang dihadapi oleh orang yang taat, yang dapat merusak nilai ibadah tersebut. Nomor 3, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Ungkapan tersebut ialah ibadah adalah kebutuhan manusia. Kitalah yang membutuhkan ibadah untuk menjaga batin, membersihkan jiwa. Manusia beribadah karena membutuhkan arah dalam menjalankan hidup. Maka dari itu, mengapa disebut sebagai ibadah butuh? Karena ibadah sebagai kebutuhan jiwa manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 4, jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa, dan jangan berputus asa jika yang engkau mohonkan terlambat. Maka janganlah kalian terburu-buru dalam berdoa, sebagaimana pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yustajabu li ahadikum ma la ya'jalu. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak terburu-buru. Antara sifat yang terburu-buru yang dilarang ketika berdoa ialah tidak sabar untuk segera diperkenankan dengan berkata, "Aku sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah tak juga mengabulkan doaku?" Perkara itu keluar dari mulut seseorang yang lemah hatinya dan tidak yakin sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana mungkin doanya akan diperkenankan? Maka dari itu, bersabarlah dan kuatkan hati, yakin bahwa Allah menerima doamu. Dan Allah sudah lama mengabulkan doamu, tapi dengan cara yang tidak kita duga. Oleh karena itu, cara yang baik, syukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah
bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur nikmat semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak kita duga. Nomor 5, jangan mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Makna pada kalimat ini, jangan melaksanakan perbuatan suci pada tempat yang kotor. Seperti ilmu. Ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan ditanamkan pada hati-hati yang berisi perbuatan maksiat. Di hadis Muslim, kalau ada orang berbuat maksiat, itu nanti tertanam di hatinya nafkah sauda, noda hitam. Kalau terus berbuat maksiat, berkumpullah noda hitam tersebut, dan cahaya Allah itu tidak sampai pada orang-orang yang bermaksiat. Lanjut ke bagian doa. Pertanyaan pertama, di antara tanda orang-orang yang senantiasa bersandar pada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat raja harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana atau kemaksiatan menimpanya. Ialah mutiara ini menjelaskan bahwa orang yang hanya mengandalkan amal ibadahnya sendiri cenderung kurang memiliki harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan atau bencana karena merasa hanya bergantung pada usahanya sendiri, bukan pada pertolongan Allah. Yang nomor 2, tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Mutiara ini menganjurkan untuk menyembunyikan diri dari popularitas atau ketenaran duniawi. Fokuslah pada pengembangan diri dan amal soleh secara diam-diam, sesuai yang dilakukan tanpa riya atau pamer, akan menghasilkan hasil yang lebih sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang atau menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Mutiara ini menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Tidak mungkin ada sesuatu pun yang dapat menghalangi atau membatasi Allah, karena Dialah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Nomor 4, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Mutiara ini menjelaskan bahwa hati yang mati adalah hati yang tidak lagi pakai terhadap kebaikan dan keburukan. Orang yang tidak merasa sedih ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kesalahan menunjukkan bahwa hatinya telah kehilangan kepekaan spiritual.
Nomor 5 atau yang terakhir, tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Mutiara ini menjelaskan tentang pentingnya menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dosa tetaplah besar jika dibandingkan dengan keadilan Allah. Sebaliknya, sebesar apapun dosa akan terasa kecil jika dibandingkan dengan karunia dan ampunan Allah. Mungkin sekian dari saya, segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.